Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam hidayah iman Islam. Mudah-mudahan hari ini Allah terus jaga kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita. Allah selamatkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan kita bisa bertahan untuk tetap berada di dalam spirit ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah, kajian pagi hari ini tentang kaifiyah salat berkenaan dengan amalan sunnah ketika berdiri. Salat adalah ibadah yang secara fisik paling mencerminkan posisi hamba yang sedang menghadap kepada Tuhannya. Ini dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa itu kan bisa kita lakukan sambil bekerja, sambil leyeh-leyeh. Tapi kalau sholat tidak. Ini ibadah yang paling dari sudut caranya itu paling mencerminkan ini hamba sedang menghadap Robnya. Dalam kondisi normal, salat disyariatkan untuk dikerjakan antara lain dengan berdiri. Ya, ada rukuk sujudnya, tapi ini kita sedang secara berdiri. Dengan menghadap ke arah tertentu, yakni kiblat. Berdirinya pun tidak asal berdiri, tidak sembarang berdiri, melainkan berdiri dengan sejumlah kesunahan berikut ini. Yang pertama, menundukkan kepala. Dalam arti mengarahkan pandangan ke tempat sujud, bukan menengadah ke langit. Salat itu kan maknanya kan doa. As-salatu ad-du'a. Salat itu maknanya adalah doa. Dan memang di dalam salat itu banyak rangkaian-rangkaian doa. Nah, kalau doa pada umumnya menengadah ke langit itu cara yang biasa dilakukan oleh Nabi. Doa yang di luar sholat. Kita pun itu biasa untuk berdoa dengan menengadah ke langit.
Digambarkan dalam surah Al-Baqarah 144. Itu Nabi pernah berdoa meminta kepada Allah agar kiblat itu dialihkan dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Nabi itu merasa lebih sreg kalau menghadapnya ke Ka'bah. Kenapa? Pertama, karena beliau itu dari garis keturunan itu kan keturunan Nabi Ismail, pelanjut millah Ibrahim. Nabi Ismail itu cikal bakal dari munculnya orang Arab yang dulu asalnya ada di Palestina. Nabi Ibrahim diperintah untuk membawa istri dan putranya Ismail yang masih kecil itu ke selatan dan ditaruh di lokasi Baitullahil Haram. Jadi Nabi itu turunan Nabi Ismail, jalurnya Ismail, yang dikenal sebagai pemakmur Baitullah. Setelah lama Baitullah itu kosong, bahkan sudah roboh, ya. Tinggal fondasinya itu pun sudah tertimbun oleh pasir karena ada angin, karena ada banjir kan. Lama-lama terbenam. Apalagi itu Ka'bah itu berada di cekungan, ya, di cekungan, nama terbenam. Jadi gambar di Quran, wa id yarfa Ibrahimul maqaida minal bait. Jadi Nabi Ibrahim itu meninggikan ininya, fondasinya itu. Wa Ismail bersama Ismail. Itu nomor satu itu. Yang kedua, karena Nabi itu diolok-olok, telah pindah ke Madinah, itu diolok-olok oleh orang-orang Ahlul Kitab. Ini orang ngaku Nabi bawa agama baru, tapi kiblatnya ikut kiblat kita ini. Gimana ini? Kok iso mengajarkan agama baru, kiblatnya ikut kita? Ini lama-lama nanti ikut agama kita ini. Pokoknya Nabi itu diolok-olok. Sehingga semakin kepingin Nabi itu agar kiblat dipindah. Kiblat dipindah. Itu doa beliau itu dengan menengadah ke langit. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Itu Allah menyatakan itu. Kami melihat berulang-ulangnya wajah kamu menengadah ke langit. Itu untuk menggambarkan beliau berdoa. Kalau berulang-ulang itu berarti tidak segera dikabulkan. Iya, memang tidak segera. Dalam riwayat disebut itu 18 bulan. Ada 16 bulan, ada 18 bulan. Artinya 1,5 tahun hanya untuk pindah kiblat. Tidak pakai usung-usung pindahnya itu. Cukup mengubah arah hadap. 1,5 tahun. Padahal Nabi ini yang mohon. Dia doa itu seperti itu. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang nanti di akhirat seperti yang lalu pernah kita singgung. Nah, itu di bulan Rajab tanggal 2 itu Nabi sedang mendatangi Bani Salamah untuk suatu urusan.
Lalu beliau sholat duhur di Masjid Bani Salamah itu. Lalu di saat beliau mendapatkan 2 rakaat, turun ini, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, Al-Baqarah 144. Alihkan wajahmu ke syatr Masjidil Haram. Nah. Ketika itu Nabi langsung muter, nggak pakai nunggu, ngkuai salat asar aja kok, ndak. Nabi langsung muter. Maknanya Nabi ini tidak mau menunda ketaatan terhadap perintah. Nah, Masjid Bani Salamah ini yang kemudian sekarang dikenal sebagai Masjid Qiblatain. Yang kalau orang umroh biasa, itu orang haji, orang umroh biasa menjadikan Masjid Qiblatain sebagai salah satu dari objek ziarah di Madinah. Yang lain belum. Nabi sudah siang itu sudah beralih kiblat, muternya itu lebih dari 180 derajat. Kalau muter ke kanan itu lebih dari 180. Ya. Ke Mekah itu ke selatan, kalau dari Madinah itu ke selatan agak ke kiri sedikit, sedangkan yang Masjidil Aqsa itu Baitul Maqdis itu ke utara agak ke kanan, lebih banyak agak ke kanan. Ini kalau muter ke kanan itu lebih dari 180 derajat. Tentu tidak bisa ditanya bagaimana itu teknisnya. Imam kan di depan. Kalau muternya balik, bagaimana itu jamaahnya pindah? Itu karena tidak ada sumber-sumber yang, ya pokoknya begitu yang terjadi. Sementara di Masjid Quba itu baru subuh besok harinya itu orang beralih kiblat. Ya zaman itu kan gak ada WA. Nah, kalau sekarang WA segera itu. Dulu gak ada WA. Jadi yang di Quba subuh begini, orang sedang sholat, itu ada orang yang datang, kemudian orang ini ngomong sama yang sholat itu bahwa Nabi sudah menerima perintah untuk mengalihkan kiblat ke Masjidil Haram. Nah, itu baru di mana? Di Kuba orang subuh itu baru beralih kiblat. Kalau disebut Masjidil Haram itu ya Ka'bah itu, Baitullah itu. Karena pada zaman itu nggak ada masjid seperti sekarang ini, nggak ada. Ya Baitullah itu Masjidil Haram. Yang di situ ketika itu masih penuh dengan berhala. Tahun kedua Hijriah itu masih penuh dengan berhala. Karena berhala itu baru bersih itu ketika Nabi Haji Wada, itu baru dibersihkan. Jadi ketika orang Islam menghadap ke Mekah, menghadapnya karena perintah Allah ke Masjidil Haram, bukan menghadap ke arca-arca itu. Jadi Nabi biasa kalau berdoa menghadap ke langit. Ummu Salamah, istri beliau, juga menggambarkan kebiasaan beliau setiap keluar rumah, yakni berdoa dengan menengadah ke langit. Istilahnya rafa'atur fahu. Beliau itu rafa'atur fahu, beliau itu mengangkat penglihatannya ila sama, ke langit. Faqala, kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Jadi ketika mau keluar rumah beliau berdoa, ya Allah,
Aku berlindung denganmu dari aku berbuat sesat, au udalla atau aku dibikin sesat, au azilla au uzalla atau aku melakukan sesuatu yang aku tergelincir atau aku digelincirkan, au udlima au udlama atau aku berbuat dolim atau aku didolimi, au ujhala au yujhala alayya atau aku bertindak bodoh atau aku dibodohi orang. Ini memohon kepada Allah setiap mau keluar rumah, mohon itu dengan menengadah ke langit. Nah, ketika sholat pun mulanya Nabi melakukan hal yang sama, yakni menengadah ke langit. Jadi Allahu Akbar itu menengadah ke langit. Sampai kemudian turun surat Al-Mu'minun yang menyifati orang mukmin itu sebagai orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Setelah turun ayat itu, beliau kemudian menundukkan kepalanya. Ini dalam riwayat Abu Dawud 5096. Abu Hurairah menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla rafa'a basarahu, bahwa Kanjeng Rasul itu kalau sholat beliau itu mengangkat pandangannya ilas sama ke langit. Karena kan secara umum itu orang membayangkan Allah itu kan bukan di dalam bumi, tapi bayangannya di langit. Hingga YouTube itu muncul Allah itu di atas. Ya, ada yang berbilang Allah itu di atas. Ya. Tapi atas menurut siapa? Menurut kita atas itu di sini. Ya. Ini atas kita. Tapi menurut orang yang berada di bawah sana, karena bumi bulat, atas ya di sana. Sekarang matahari ini menjelang terbit. Ya, menurut kita yang ada di sini. Tapi untuk orang yang ada di New York, ini matahari ini sudah mau masuk waktu Isya. Hari apa? Hari Senin. Di New York itu, Amerika itu sekarang masih hari Senin, bukan Selasa. Sudah terbenam. Tapi malam Selasa, kita sudah Selasa pagi. Terus kalau mau bicara atas, ya atasnya beda-beda. Nah, kalau Allah ada di atas, itu berarti Allah itu dimanapun. Allah itu tidak seperti benda yang ada di jihad tertentu. Allah itu pencipta segalanya. Bahkan Allah itu dekat. Ya. Nah, fanazalat alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu turun ayat qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, khusyuk itu maknanya al-khudu. Khudu itu maknanya merasa diri rendah berhadapan dengan zat yang maha tinggi. Beliau kemudian menundukkan kepala. Asalnya dulu danga. Nah, setelah adanya perubahan itu,
rupanya masih banyak sahabat yang sholat dengan tetap menengadah ke langit, seolah susah, enggan meninggalkan kebiasaan itu. Karena itu Nabi memperingatkan mereka dengan kalimat ancaman. Peringatannya agak keras agar orang mengubah. Jadi belum menyatakan pandangan mereka tidak kembali kepada mereka. Artinya dangak tapi gak iso nunduk. Dalam hadis riwayat Muslim 994 itu Nabi menyatakan la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah. Hendaklah orang-orang itu berhentilah, leren dari mengangkat kepala ke langit dalam sholat, mengangkat pandangan ke langit dalam sholat. Lereno au la tarja'u ilaihim au la tarji'u ilaihim, atau pandangan mereka tidak esok kembali. Ya bisa tidak esok nunduk atau bisa matanya jadi buta. Ini sebagai peringatan keras karena kayaknya susah itu, sudah kadung biasa, mengubah untuk menunduk itu susah. Jadi salah satu kesunahan dalam sholat ketika berdiri itu menundukkan kepala, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Itu kesunahan yang pertama. Yang kedua, menahan diri dari melihat sesuatu yang dapat mengganggu kehusyuan sholat. Ya namanya, apalagi kalau sholat jamaah. Jadi orang mesti hati-hati kalau sholat itu ya pakai pakaian yang tidak mengganggu orang. Kadang-kadang kan orang pakai kaos atau jaket tapi ada tulisannya. Tulisan itu kan macam-macam, ada yang nama perusahaan, PT apa, PLN apa, Pertamina. Kadang-kadang itu tulisannya itu nama dari organisasi, klub sepak bola. Kadang-kadang itu bentuknya kata-kata mutiara atau apa. Bahkan saya pernah tahu ada anak remaja pakai kaos warna putih, tulisannya di sini nih kulo tiang sae. Yang sudah di belakangnya kan moco itu. Terus gue mikir, iki karepe opo iki? Opo pernah dikepui wong, dikira maling, ono tulisan kulo tiang sae. Jadi hindari itu, sebisa mungkin jaga agar tidak mengganggu kehusyuan orang yang salat. Tentu lebih baik jika faktor-faktor yang dapat merusak kehusyuan tersebut disingkirkan lebih dahulu sebelum sholat. Seperti yang dilakukan Nabi, yakni menyuruh istrinya Siti Aisyah untuk menyingkirkan kain tipisnya
Karena gambar-gambarnya hadir membayang dalam sholat beliau. Nah, ini sholat di rumah ini. Beliau sholat di rumah itu sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Karena beliau menyatakan khairus sholah salatul mar'i fi baitihi illal maktubata. Sebaik-baik sholat itu adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat fardu. Jadi rumah itu sesungguhnya masjid kedua, karena sholat-sholat sunnah itu banyak dikerjakan di rumah. Untuk yang rajin sholat sunnah itu jumlah rakaat sholat sunnah lebih banyak dibanding jumlah rakaat sholat fardu. Nah, Kanjeng Rasul kan rumahnya sebelah. Jadi tinggal buka tabir untuk ngecek sudah banyak enggak ini jamaah yang hadir. Jadi biasa kalau subuh itu panjang, mulai dari adzan ke iqamah itu agak panjang. Karena ada orang yang termasuk Nabi sendiri itu sholat fajar itu yang qobliyah subuh itu beliau kerjakan di rumah. Habis itu beliau meleset. Seperti yang lalu pernah saya singgung. Setelah sholat 2 rakaat beliau tiduran miring ke kanan menunggu orang-orang datang. Ya. Itu bagus itu, karena memberi kesempatan orang untuk yang jauh-jauh itu bisa segera bisa dapat. Kalau di Masjidil Haram itu setelah adzan itu 20 menit baru iqamah di Masjidil Haram. Ya, jamaahnya memang tempatnya beragam. Tapi kalau tidak mungkin di rumah, ya di masjid. Cuma di rumah itu salat sunnah lebih baik. Saya kalau di Rewin biasa salat sunnah fajarnya itu di rumah, baru berangkat. Okay. Nabi menyatakan ini dalam hadis Anas. Anas menyatakan kana kiramun li Aisyah. Aisyah itu punya kain tipis. Satarat bihi janiba baitiha. Dia jadikan semacam korden ini, korden tapi bergambar. Itu dijadikan oleh Siti Aisyah itu untuk menutup dinding yang bagian samping. Ya. Kalau dikasih tutup itu kan jadi bagus. Ya. Kalau temboknya gak bagus terus dikasih korden jadi bagus. Itu ada gambar-gambarnya. Nah, Nabi kemudian bilang, amiti anna kiromaki. Itu coba kau singkirkan ini kain tipis milik kamu ini. Ya. Fa innahu la yazalu tasawiruhu ta'ridu fi sholati. Karena ini selalu gambar-gambarnya ini itu membayang dalam sholatku. Jadi hal-hal yang mengganggu baiknya disingkirkan. Di tempat sholat jangan dikasih macam-macam, ya, kasih macam-macam, biar tidak mengganggu hati ketika sedang sholat. Bagaimana kalau untuk mengatasi gangguan kehusyuan tersebut dilakukan dengan memejamkan mata? Artinya gak pakai melihat, gak pakai melihat tempat sujud, tapi dilakukan dengan memejamkan mata.
Mengenai ini itu ada ulama yang berpendapat bahwa memejamkan mata itu makruh. Itu bukan cara yang dianjurkan. Ada beda-beda pendapat. Tetapi Imam An-Nawawi berkata, kalau dengan merem itu hati menjadi lebih terjaga, maka itu tidak makruh. Tapi kalau tidak ada faktor-faktor itu, merem itu nggak disukai. Ya, melihat, tetap melihat, arahkan ke tempat sujud, nggak merem. Kalau ada gangguan di arah hadap musolli, yang akan membuat hatinya terganggu dengan melihat itu, maka menurut Ibnu Qayyim, pendapat yang menyatakan sunnah, merem itu sunnah dalam keadaan seperti itu lebih bagus. Melek kemudian melihat hal-hal yang mengganggu hatinya, lebih baik merem dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau gak ada apa-apa, ya makanya sajadah itu kan gak ada orang bikin sajadah gambarnya macam-macam. Nah, sajadah itu rata-rata gambarnya ya masjid, nyambung dengan spirit sholat itu sendiri. Ya. Yang mengganggu itu antara ini kan, kalau sekarang yang mengganggu itu HP. Itu yang bagus kalau HP gak dikantongi. Ya. Nanti kalau dikantongi terus bunyi, tik, SMS toko sopo iki. Mulai itu, harus jadi tik aja. Jangan-jangan sing wingi kate nagih utang iki. Wis cedak omah. Wah, enake aku tak suwekno ae nang masjid. Di bawah ini ketemu DE. Nah, bikin rencana itu, rencana. Tapi kalau lupa, bunyi, nah itu matikan, jangan dibiarkan. Loh, HP-nya enggak di situ, ada di bawah, ambil, matikan. Nanti itu lagunya apa, lagu dangdut. Orang sedang jamaah lagunya lagu dangdut. Kan ada lagu apa dulu itu yang pernah populer itu. Ambil, matikan. Kemarin pernah disinggung, Nabi itu sholat bawa bayi. Kalau mau bangun, ambil dulu, baru bangun. Gendong, ngimami. Nanti mau rukuk, taruh dulu. Walaupun itu bukan sunnah, itu boleh aja. Bukan berarti imam yang baik adalah imam yang kalau ngimami sambil enggak. Itu hanya boleh. Jadi jangan dibiarkan seakan-akan gak oleh. Nabi itu pernah sholat di rumah Aisyah, pintu dikunci, Aisyah minta dibukakan pintu, enggak tahu kalau Nabi sedang sholat. Ya, Nabi melangkah ke pintu, buka, habis itu balik lagi ke tempat sholat. Itu kalau kelupaan. Yang bagus adalah kalau dimatikan atau enggak dibawa. Seringkali orang begitu, Assalamualaikum, terus ambil HP-nya, terus gini. Berarti dia ketika sholat itu sudah mikir itu. Sudah mikir mau balas apa. Itu mengganggu. Jadi kalau tidak ada problem, lihat ke tempat sujud. Jadi menghadap Allah itu ya menghadap normal. Seperti menghadap Pak Lurah, kalau kemudian merem gini,
kan ya tidak bagus juga ya. Tapi kalau ada sesuatu yang membuat hati rusak, ya kalau dengan merem lebih selamat, ya merem itu lebih baik. Yang ketiga, ini untuk laki-laki, hendaknya tidak menyulurkan sarung atau pakaiannya sampai menutup kedua mata kaki karena dorongan sombong. Dalam hadis Abu Daud itu dinyatakan, man asbala izarahu fi salatihi khuyala, barang siapa yang menjulurkan sarungnya atau pakaiannya di dalam salat karena sombong, falaysa minallahi fi hillin wala haramin, pelakunya itu tidak dalam posisi halal dan tidak dalam posisi kemuliaan dalam kaitannya dengan Allah. Ini nampaknya pada zaman Rasul wujud orang sombong itu yang laki-laki pakai pakaian yang sampai delewer di bawah sampai menutup mata kaki. Sesungguhnya sombongnya itu yang jadi pegangan. Ya. Tapi kalau tidak, bukan karena sombong, seperti yang terjadi pada Abu Bakar, ya tidak apa-apa. Abu Bakar itu bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ahada shiqqai izari yastarkhi. Ya Rasul, ini salah satu sisi dari sarungku ini lewer, turun ke bawah. Illa an atahada, kecuali kalau aku tahan. Kalau enggak aku tahan, dia lewer. Ya. Kemudian Nabi bersabda, lasta mimman yaf'aluhu khuyala, tidak apa-apa, itu kan kamu lakukan bukan karena sombong, ya, maka sombong. Jadi sunnah dalam sholat itu ukurannya kan ketika berdiri ini menjulurkan pakaian sampai menutup mata kaki. Kalau zaman saya masih remaja dulu, di tempat saya itu jadi model anak muda zaman itu. Jadi anak muda kalau gaya, sarungnya itu sampai bawah, itu gaya, jadi model. Tapi sekarang kayaknya nggak ada udah. Kan zamannya terus pernah dulu celana komprang, ya, yang lebar bawah itu, ya. Itu zaman saya masih SLTA sampai kuliah itu musim itu. Rata-rata celananya komprang. Kalau ada celana yang tidak komprang itu rasanya itu sudah jadi pegawai gitu. Sudah orang sepuh. Kalau masih muda itu bawahnya lebar, ya. Dan itu biasanya sampai hak sepatu itu ketutup oleh celananya itu model, ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, berdoa sebelum takbiratul ihram. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, ya, Abu Hurairah menggambarkan bahwa amalan ini dibiasakan Nabi. Ya, biasakan Nabi dalam sholat fardu. Ya. Kata Abu Hurairah, Nabi itu
fardu atau sunnah. Kalau itu beliau kemudian mengangkat tangannya dan berdoa. Pernah ke Imron Hamzah itu dalam peringatan Isra Mi'raj di tempat saya tahun 94 saya ingat, dia menyatakan sedang menerangkan sholat dia, coba ini kalau mau sholat sebelum takbir baca surah Muawwidhataini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu bagian dari ikhtiar agar kita masuk sholat hati itu ingat kepada Allah. Gak usah takon dalile. Nah, bilang ora usah takon apa dalile. Pokoknya maca Quran iku apik. Ikhtiar untuk nyambung kepada Allah, dan di situ kan ada menyatakan Qul a'udzu birabbil malikin nas ila min syarril waswasil khannas. Itu ada memohon kepada Allah untuk terhindar dari buruknya setan yang suka bikin was-was dalam hati manusia. Itu suruh baca itu. Kata beliau, gak usah takon opo dalile. Ya, iki durung salat. Ya, durung salat. Ya. Nabi juga pernah mendengar salah seorang sahabat melakukannya. Jadi ada seorang sahabat yang datang, Nabi sedang ngimami sholat, dia masuk kemudian langsung gabung, kemudian sahabat ini berdoa, Allahumma tini afdal ma yu'ti ibadakas sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang paling baik yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadi dia tidak menyebut memohon apa, pokoknya yang terbaik yang Kau berikan kepada orang soleh berikan kepadaku. Sebelum dia takbir, Nabi mendengar itu, dia menyebut itu. Ya. Di Allah ma'tini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Falamma qadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salata, setelah Nabi selesai salat, beliau kemudian nanya, manil mutakallim anifan, siapa tadi yang ngomong itu? Ini dikira akan dimarahi. Ya. Nabi nanya, siapa tadi yang ngomong? Ya. Kemudian orang ini menjawab, ana ya Rasulullah, saya tadi ya Rasul. Kemudian beliau menyampaikan, idzan yuqaru jawaduka wa tashhidu fi sabilillah. Dengan demikian kata Nabi, karena kamu doa seperti tadi itu, mudah-mudahan saya berharap nanti untamu disembelih dan kamu syahid fi sabilillah. Ya. Untamu disembelih itu maknanya bisa dalam bentuk kamu bisa berkorban dalam bentuk unta, kemudian mudah-mudahan kamu syahid di jalan Allah. Itu kan yang terbaik diberikan oleh Allah terhadap orang yang orang-orang soleh. Ya. Dia berdoa begitu, Nabi nimpali. Kalau begitu semoga nanti untamu disembelih dan kamu syahid fi sabilillah. Jadi ikhtiarkan, karena di dalam sholat itu ada pasukan iblis yang khusus namanya khanzab. Ya. Ada yang nyebut khinzib, ada yang nyebut khanzab. Itu yang suka mengganggu orang sholat. Itu sebelum takbir, ya apakah dibunyikan atau tidak, tapi sebentar mohon untuk berlindung kepada Allah dari gangguan khusyuk. Kalau sedang sholat kemudian datang itu, Nabi nyatakan ista'id billah, bertawudlah kamu kepada Allah, plus
Ya, ketika itu Nabi nyebut meludahlah ke kiri. Ya. Tapi ini sholat zaman itu. Ya. Nah, kalau sekarang ruwet ini yang ya sekarang diganti dengan apa namanya? Dengan tiupan ke kiri. Itu sahabat yang dapat apa namanya? Saran itu setelah mengerjakan. Katanya pengaruhnya besar. Ya. Sebelumnya itu kalau sholat itu ya bolak-balik lupa rokaatnya, yang mau dibaca lupa karena pikirannya kemana-mana. Ya, pikirannya kemana-mana. Dia bilang Nabi, bertawud kamu lalu meludah ke kiri. Ya. Itu tentu ini saran ketika sholat di rumah. Kalau sholat jamaah sebelahnya ini yang kalau meludah ke depan itu Nabi larang, meludah ke kiri, sini ada orang. Nah, ruwetnya. Jadi sholat ini penting untuk dijaga sedemikian rupa karena ini betul-betul ibadah yang mencerminkan seorang hamba sedang menghadap kepada Rabb-nya. Ya. Ada etiket di situ. Oke. Saya kira itu para jamaah sekalian untuk menguatkan kembali agar hal-hal yang kadang sudah tertimbun di bawah sadar itu bisa muncul ke permukaan, kita bisa ingat untuk melakukannya setiap kali kita akan sholat. Saya kira itu waktunya sudah habis. Iya habis ya. Ada yang mau ditanya Pak? Jenengan? Ada yang mau ditanyakan? Nggih. Satu aja. Nggih. Apa? Iya, karena itu terjadi di Isra Mi'raj itu hanya semalam. Ya. Dan perintah salat 5, ini perintah salat yang 5 waktu, Pak. Ya, 5 waktu. Itu disampaikan Allah melalui peristiwa Mi'raj. Ya. Tapi semenjak dari Mekah Nabi sudah menerima perintah salat, tapi salatnya itu adalah salat sunnah. Ya. Salat malam itu semenjak dari Nabi masih di Mekah. Ya. Tapi yang fardu itu Isra Mi'raj itu. Iya, itu sudah menjelang ke Madinah, masih di Mekah tapi sudah menjelang ke Madinah. Ya. Ya, sebelum hijrah. Ya, sebelum hijrah. Oke, cukup. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.